struktur seperti benang di dalam epiter yang terdiri dari DNA dan protein, berfungsi membawa informasi genetik atau gen yang menentukan sifat-sifat karakteristik organisme. Yang kedua ada struktur kromosom. Yang pertama ada sentromer, yaitu tempat melekatnya kromatin atau benang-benang titik. Yang kedua ada lengan, terdiri dari selaput yang membungkus lengan. Di dalamnya terdapat matriks yang berupa cairan benang yang mengisi seluruh bagian lengan serta monema yang terendam dalam matriks. Yang ketiga ada telomer, yang berfungsi sebagai pintu menuju kromosom agar tidak rusak atau menyatu dengan kromosom lain. Metasentrik. Pada kromosom ini, sentromernya terletak di bagian tengah, sehingga kedua lengannya sama panjang. Lalu ada submetasentrik. Pada kromosom ini, letak sentromernya mendekati bagian tengah, sehingga lengan yang satu lebih panjang dari lengan lainnya. Selanjutnya ada akrosentrik. Pada kromosom ini, letak sentromernya mendekati ujung, sehingga salah satu lengannya sangat pendek. Lalu ada telosentrik. Pada kromosom ini, letak sentromer di ujung, sehingga kromosom ini hanya memiliki satu lengan. Jenis kromosom selanjutnya ada autosom atau kromosom sel tubuh. Kromosom sel tubuh adalah kromosom yang tidak menunjukkan jenis kelamin, sehingga pada individu yang sama, baik laki-laki ataupun perempuan, jumlahnya sama. Pada manusia, kromosom sel tubuh 46 buah. 44 buah adalah autosom atau AA. Jenis kromosom selanjutnya ada genosom. Disebut juga kromosom seks atau kromosom kelamin, karena kromosom ini berperan dalam menentukan jenis kelamin. Pada manusia, kromosom seks dibedakan menjadi dua macam, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Dari 46 kromosom pada sel tubuh manusia, 2 buah merupakan kromosom seks. Perempuan memiliki 44A plus XX sama dengan 22 AA plus XX. Laki-laki memiliki 44A plus XY sama dengan 22 AA plus. Materi selanjutnya itu ada gen dan alel. Gen merupakan bagian dari DNA yang mengandung instruksi untuk membangun protein serta menentukan karakteristik suatu individu. Gen berfungsi untuk mewariskan sifat dari induk ke keturunannya, mengontrol pertumbuhan dan perkembangan, serta mengatur metabolisme tubuh. Nah, istilah-istilah di dalam gen ini ada dua. Yang pertama, homozigot, yaitu gen yang memiliki alel sama dalam lokus kromosom, dan heterozigot, yaitu gen yang memiliki alel berbeda dalam lokus kromosom. Alel adalah gen-gen yang terletak pada lokus yang sama dalam kromosom homolog, tetapi sifatnya berlawanan. Jenis-jenis alel itu dibedakan menjadi 3. Ada gen dominan, gen resesif, dan gen intermediate. Gen dominan itu adalah gen yang memiliki pengaruh lebih kuat atau gen yang lebih unggul. Sedangkan gen resesif itu adalah gen yang tertutupi oleh gen lain atau yang tertutupi oleh gen dominan. Dan gen intermediate adalah gabungan dari dua gen yang memiliki pengaruh yang sama-sama kuat. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang DNA. DNA itu merupakan asam deoksiribonukleat yang merupakan suatu polimer nukleotida ganda yang berpilin atau double helix. Setiap nukleotida itu terdiri dari satu gugus fosfat, satu basa nitrogen, dan satu gula pentosa. Gula pentosa itu menyusun DNA, terdiri dari gula deoksiribosa yang kekurangan satu molekul oksigen, terdiri dari purin dan pirimidin. Purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin itu terdiri dari sitosin dan timin. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Replikasi DNA. Replikasi DNA terjadi pada fase interfase, dipengaruhi oleh enzim polimerase. Dari cara duplikasi DNA terbagi menjadi 3. Yang pertama ada teori konservatif. DNA induk tidak mengalami perubahan apapun. Urutan basa nitrogennya disalin sehingga terbentuk 2 rantai DNA yang sama. Yang kedua ada teori dispersif. DNA induk terpotong-potong, potongan tersebut merangkai diri menjadi 2 buah DNA baru yang mempunyai urutan basa nitrogen, sama seperti urutan semula. Yang ketiga ada teori semi-konservatif. Pada saat akan mengadakan replikasi kedua, rantai polinukleotida memisahkan diri sehingga basa nitrogen tidak berpasang-pasangan. Selanjutnya ada RNA. RNA merupakan polinukleotida yang ukurannya jauh lebih pendek dari protein nukleotida penyusun DNA.
RNA terdiri dari satu rantai. Gula pentosa penyusun RNA adalah gula ribosa. Basa nitrogen penyusun RNA adalah purin yang terdiri dari adenin dan guanin, serta pirimidin yang terdiri dari sitosin dan juga urasil. Yang pertama tadi RNA, purin itu terdiri dari adenin. Adenin itu disimbolkan dengan A, kemudian guanin itu disimbolkan dengan G. Setelah itu ada pirimidin yang terdiri dari sitosinin yang dilambangkan dengan S atau C. Kemudian itu ada urasil yang dilambangkan dengan U. Kemudian ada RNA. RNA itu dibentuk oleh DNA di dalam inti sel. tRNA adalah RNA transfer yang merupakan molekul kecil yang memainkan peran penting dalam sintesis protein dengan bertindak sebagai adaptor antara kode genetik pada mRNA dan asam amino yang akan membentuk protein. Kemudian ada mRNA. mRNA adalah RNA hasil dari transkripsi DNA yang bertugas membawa urutan protein dalam proses yang disebut dengan translasi. Materi pembawa informasi genetik yang mengatur sifat dan pewarisan karakter makhluk hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Substansi ini tersusun atas asam nukleat yaitu DNA dan RNA. DNA berperan sebagai penyimpan informasi genetik dan pengendali sintesis protein, sedangkan RNA berfungsi sebagai penerjemah dan pelaksana informasi genetik dari DNA untuk membentuk protein. Struktur DNA berbentuk heliks ganda yang tersusun atas nukleotida. Masing-masing terdiri dari gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen ATGC, sementara RNA memiliki bentuk rantai tunggal dengan gula ribosa dan basa nitrogen yaitu AUGC. Proses penting dalam genetika meliputi replika DNA, pembentukan salinan DNA baru, transkripsi, pembentukan RNA dari DNA, translasi, pembentukan protein berdasarkan urutan basa pada RNA. Dengan demikian, substansi genetika merupakan dasar kehidupan karena menentukan sifat, fungsi, dan pewarisan karakteristik organisme melalui proses kerja DNA dan RNA. Saya, Lingga, sebagai perwakilan kelompok, menutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.